Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi ayah dan bunda. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, meskipun kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh, tetapi kita harus tetap semangat. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, jangan lupa yuk kita lakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Kita lakukan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Setelah itu, mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca doa agar kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita mulai berdoa. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah anak-anak, kali ini kita di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 1, kita akan membahas yang pertama, panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Yang kedua, menemukan kosakata yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan rumah. Yang ketiga, mengenai ruas garis. Yuk kita simak penjelasannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan menirukan contoh dari guru, peserta didik dapat memainkan atau menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak secara benar. Yang kedua, melalui bermain tebak kata, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan secara benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun datar secara benar. Nah anak-anak, sekarang kita di materi yang pertama, yaitu panjang pendek bunyi pada lagu. Sekarang kita dengarkan penjelasan materinya. Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu sangat penting. Rumah tertata rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Itu Dayu dan keluarganya sedang membersihkan rumah. Kita samperin mereka yuk. Nah, kalian perhatikan apa saja kegiatan Dayu dan keluarga. Ada yang sedang mengecat tembok, ada yang sedang mengepel lantai, dan ada yang mengelap meja atau membersihkan meja. Nah, apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Tentu anak-anak setuju, bukan? Karena kegiatan ini sangat bermanfaat. Rumah menjadi bersih dan rapi sehingga terhindar dari kuman penyakit. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu di rumahmu? Bagaimana jawabannya anak-anak? Tentu kalian pernah melakukannya, bukan? Kalian pasti sangat senang membantu ayah dan bunda karena kalian ingin rumahnya tetap bersih dan rapi. Kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan? Ya, tentunya anak-anak pernah menyapu, pernah mencuci piring, membersihkan meja, dan lain sebagainya. Dayu anak yang gemar menyanyi. Ia bernyanyi tentang hidup bersih dan sehat. Anak-anak pasti juga senang bernyanyi, bukan? Terlebih ketika anak-anak sedang melakukan kegiatan agar tidak bosan dan menjadi semangat. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Nah, perhatikan panjang pendek nada berikut.
Tapi sebelum kita mempelajari panjang pendek nada, kita harus mengetahui dulu tentang bagaimana cara membaca notasi atau not angka. Nah, kita lihat di sini angka 1 dibaca do, angka 2 dibaca re, angka 3 dibaca mi, angka 4 dibaca fa, angka 5 dibaca sol, angka 6 dibaca la, dan angka 7 dibaca si. Nah, bagaimana cara menyanyikannya atau membacanya? Nah, ini berdasarkan tingkatannya dalam tangga nada. Nah, tangga nada itu apa? Tangga nada adalah urutan dari suatu nada yang disusun membentuk tangga. Nah, makin ke atas, nadanya makin tinggi. Kita mulai dari bawah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, do yang atas dengan do yang bawah berbeda. Yang di bawah do-nya rendah, do. Yang di atas, do. Karena do yang di atasnya ada tanda titik yang menandakan bahwa not itu dinyanyikan dengan nada tinggi. Mengenai ketukan, dapat kita pahami bahwa ketukan menunjukkan panjang pendeknya sebuah nada. Semakin banyak ketukannya, maka artinya semakin panjang nadanya. Nah, bagaimana cara menentukan banyaknya ketukan pada sebuah nada? Yang pertama, jika not angka tidak diikuti titik atau garis di atas, berarti nilainya 1 ketukan saja. Contohnya, nah anak-anak bisa perhatikan baris not angka di bawah ini. Nah, perhatikan, manakah nada yang mempunyai 1 ketukan? Nada yang mempunyai 1 ketukan adalah nada 3 atau mi dan nada 5 atau sol. Nah, karena apa? Karena nada mi dan nada sol tidak diikuti titik atau tidak ada garis di atasnya. Nah, berikutnya, jika setelah not angka atau nada kemudian ada 1 titik di belakangnya, berarti nilai dari not itu adalah 2 ketuk karena ditambah dengan 1 titik itu. Contoh, perhatikan baris not angka di bawah ini. Nah, manakah nada yang mempunyai 2 ketukan? Ya, coba dicari. Ya, betul. Nada si atau nada 7 dan nada fa atau 4. Nah, mengapa? Karena nada si diikuti dengan 1 titik di belakangnya dan nada fa juga ada 1 titik di belakangnya. Jadi masing-masing 1 ditambah 1 menjadi 2 ketukan. Kemudian, sedangkan kalau not ditempatkan dalam 1 garis, berarti nilainya di bawah 1 ketukan. Kalau di bawah garis ada 2 angka, berarti masing-masing nilainya setengah ketukan. Perhatikan lagi baris not angka di bawah ini. Nah, manakah nada yang mempunyai setengah ketukan? Nah, tadi yang mempunyai setengah ketukan adalah nada yang ada 1 garis di atasnya. Coba yang mana? Ya, betul sekali. Nada yang mempunyai setengah ketukan adalah nada la, nada sol, nada re, dan nada do. Angka 0 merupakan tanda istirahat. Nada titik dan 0 di atasnya ada garis. Nah, angka 0-nya dibunyikan setengah ketukan. Nada titik dan nada mi di atasnya ada garis dibunyikan juga selama setengah ketukan. Rangkaian nada berjalan menurut birama. Perhatikan contoh berikut. Melodi berikut beri birama 2/4. Birama 2/4 berarti setiap birama ada 2 ketukan. Jangan membuang sampah di mana-mana.
Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, anak-anak, tugas kita kali ini adalah yang pertama, yuk kita nyanyikan lagu Membuang Sampah dengan memperhatikan panjang pendek nadanya. Kemudian rekamlah dalam voice note. Setelah itu, kirim kepada Bu Guru melalui WA Group. Nah, yang kedua, perhatikan barisan not angka. Kemudian beri tanda titik untuk nada yang mempunyai satu ketukan. Kemudian beri panah ke atas untuk nada yang mempunyai dua ketukan. Dan tanda silang untuk nada yang mempunyai setengah ketukan. Selamat mencoba! Nah, sekarang kita di materi yang kedua, yaitu menemukan kosakata dengan maknanya yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan di rumah. Kita simak penjelasannya. Suatu hari, lebah mengunjungi rumah semut. Lebah berkata kepada semut, "Apa yang sedang kamu lakukan, semut?" Semut menjawab, "Aku sedang membersihkan rumahku." Kemudian lebah berkata lagi, "Untuk apa kamu bersihkan?" Semut menjawab, "Agar rumah bersih dan sehat." Lalu lebah bertanya, "Mengapa perlu rumah bersih dan sehat?" "Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit." "Terima kasih, semut. Aku juga mau hidup bersih dan sehat." "Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama." Nah, anak-anak, itu tadi adalah percakapan antara lebah dan semut tentang pentingnya bersih dan sehat di rumah. Nah, sekarang apa isi percakapan lebah dan semut di atas? Ya, isi percakapan mereka adalah tentang pentingnya menjaga kebersihan rumah. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapan? Kesimpulannya adalah yang pertama, kebersihan rumah harus selalu dijaga karena rumah yang rapi dan bersih akan terhindar dari penyakit. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Rumah kalian bersih bukan? Nah, sekarang ayo berlatih menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan semut? Yang sedang dilakukan semut adalah membersihkan rumah. Yang kedua, mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Jawabnya adalah supaya kita terhindar dari penyakit. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut? Ya, jawabannya adalah semut sangat bertanggung jawab pada kebersihan rumah. Yang keempat, bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Jawabnya, lebah sangat setuju dengan apa yang dilakukan semut. Yang kelima, jika kamu menjadi semut, apa yang akan kamu lakukan? Nah, yang kita lakukan atau yang kamu lakukan akan rajin membersihkan rumah agar terhindar dari penyakit.
Anak-anak, tugas kita di materi yang kedua adalah memasangkan kata-kata dengan makna yang sesuai dari buku tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 7. Selamat mencoba! Nah, sekarang kita sudah sampai di materi yang ketiga, yaitu ruas garis bangun datar. Nah, kalian perhatikan penjelasannya. Nah, anak-anak, ayo kita mengamati. Perhatikan alat kebersihan berikut. Gambar apa yang kamu amati di atas? Ya, gambar keset dan gambar serbet. Tahukah kamu bentuk setiap benda itu? Keset bentuknya persegi panjang dan serbet bentuknya persegi. Keset dan serbet berbentuk bangun datar karena persegi dan persegi panjang adalah merupakan bentuk dari bangun datar. Bangun-bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis. Nah, ini bentuk bangun-bangun datar dan ruas garisnya. Nah, bentuk dari keset adalah persegi panjang. Jumlah ruas garisnya ada berapa, anak-anak? Ya, ada 4. Kemudian serbet bentuknya adalah persegi. Jumlah ruas garisnya berapa? Ya, sama dengan jumlah ruas garis persegi panjang, yaitu 4 ruas garis. Kemudian penggaris segitiga bentuknya adalah segitiga. Jumlah ruas garisnya ada berapa? Ya, ada 3 ruas garis. Nah, anak-anak, ayo berlatih dari buku tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 11. Menentukan jumlah ruas garis pada bangun datar. Selamat mencoba! Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.